Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini bincang santai saya akan menghadirkan aktivis Walhi di Jawa Timur. Kita akan berbincang seputar persoalan konflik agraria di Malang Selatan dan persoalan isu lingkungan di Malang Raya. Langsung saja saya sapa beliaunya, Mas Wahyu Eka Setiawan. Selamat Halo. malam, Mas Wahyu. Selamat malam, Pak Nuruddin. Assalamualaikum, Mas Wahyu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik sekali. Baik, Mas Wahyu. Mungkin bisa diceritakan, Mas, persoalan apa yang terjadi di Malang Selatan terutama terkait dengan persoalan konflik agraria yang sudah lama. Apa yang pernah dilakukan oleh Walhi Jawa Timur? Oke, kalau di konteks di Malang Selatan sebenarnya beberapa kalau Walhi Jatim sendiri lebih ke wilayah Malang Raya ya. Kalau secara spesifik Malang Selatan mungkin hanya berjejaring saja. Dan kalau kita bicara soal di Malang Raya, Walhi Jatim kemarin fokus tetap di wilayah Batu, khususnya sumber mata air Gemulo dan juga sumber-sumber mata air lainnya. Dan solidaritas juga dengan kawan-kawan tani di Tegalrejo, Sumber Manjing, Wetan di Malang. Nah, kalau kita bicara soal ruang di Malang Selatan, saya perspektifnya ruang di Malang Selatan ataupun di Malang Raya sendiri memang ada beberapa masalah, khususnya soal penataan ruang pada konteksnya ada ketidaksesuaian ruang antara seharusnya apa yang dijaga, apa yang ditata dengan yang ada sekarang. Misal Malang Kota saja banyak bangunan, terus banyak beton-beton hingga mengurangi resapan. Belum lagi bicara soal perubahan hutan kota Malabar waktu itu menjadi taman, otomatis mengurangi juga ruang terbuka hijau. Dan masalah lainnya ada di wilayah atas, misal ke wilayah Kota Batu. Dengan pembangunan yang cukup masif, banyak lahan-lahan yang harusnya menjadi lahan resapan juga hilang. Dan ini pun juga berpengaruh pada apa yang dinamakan sumber mata air. Karena sumber mata air di Kota Batu ini sendiri kan tinggal sekitar tahun 2015 saja ada sekitar 50% di sini. Sekitar 50%, sisanya dari 111 dari ada 421 mata air sebenarnya di lereng Gunung Arjuno. Terus dari 111-nya itu ada di wilayah Kota Batu. Nah, itu tinggal kurang lebih separuhnya soal mata air di Kota Batu. Dan ada penelitian lagi dari kawan-kawan Impala Malang tahun 2018 itu sendiri. Ia menceritakan bahwasanya yang terbaru sumber mata air di Kota Batu sendiri tinggal 52. Ini kan cukup miris juga. Padahal mata air di Kota Batu itu kan juga menghidupi di wilayah Kota Malang. Nah, kalaupun hancur di situ, otomatis yang paling terdampak adalah Kota Malang. Nah, satu hal yang memang perlu diketahui juga, salah satu yang menjadi problem juga, semisal di tahun 2018 ada sekitar wilayah Kota Batu juga ada hutan lindung sekitar 200 hektar juga rusak. Belum lagi kita bicara soal problem alam ya, karena perubahan iklim, karena cuaca yang cukup panas juga, terik, mengakibatkan di sekitar Panderman juga terbakar pada satu sisi. Dan ini juga mengakibatkan daya dukung khususnya, kalau kita bicara soal air kan juga bicara soal daya dukungnya, bicara soal vegetasinya, untuk membantu resapan itu sendiri juga hilang pada satu sisi. Dan kedua, bicara soal yang terdampak adalah pertanian juga, karena masifnya pembangunan, hotel, wisata seperti Jatim Park itu sendiri juga menyedot air cukup besar. Dan dampaknya ke beberapa lahan sekitarnya juga kering. Nah, ini kan menjadi catatan tersendiri. Kalau kita bicara keberlanjutan pangan, maka tata ruangnya harus benar-benar diperbaiki. Karena apa? Karena ruang sendiri di Malang ini sendiri kan cukup ngeri juga ya soal penataannya. Karena difokuskan untuk industri, tapi industrinya adalah industri wisata, industri jasa, tapi tidak memperhitungkan keberlanjutan dari Kota Malang sendiri. Dampaknya pertama,
tadi soal air. Kedua, suhu. Suhu di Kota Malang sendiri semakin menurun. Kalau kita lihat misal di tahun 2010 hingga sekarang, jelas perbedaannya sangat signifikan. Meskipun kini kabarnya dingin, tapi pada satu sisi itu kan siklus. Siklus soal perubahan dari angin itu sendiri. Nah, satu sisi juga pada hal soal Kota Malang memang, khususnya Malang Raya, ini menjadi problem serius yang perlu dilihat. Karena Malang sebagai wilayah atas, artinya ia juga menjadi penyangga untuk di wilayah-wilayah yang lainnya. Karena kalau kita bicara soal perspektif lingkungan, maka kita bicara soal rantainya. Malang sampai pada konteks Kali Brantas nanti juga berkaitan juga dengan keberlanjutan wilayah Mojokerto, wilayah Tengah, dan juga Surabaya. Meskipun saling berkaitan satu sama lain. Itu yang kalau kita bicara secara umum di Kota Malang. Meski banyak problem yang lainnya ya, belum lagi persoalan sampah dan lain-lain. Tapi pada satu sisi, alih fungsi ruang ini menjadi catatan tersendiri. Karena apa? Karena ruang ini kan selain menjadi tempat tinggal, representasi sosial, tapi juga menjadi tempat produksi di situ. Kalau mengacu pada Henry Lefebvre kan. Nah, ruang produksi itu sendiri akhirnya dipertentangkan juga melalui skema kebijakan, melalui skema tata ruang oleh pemerintah dari awal yang dikuasai kolektif oleh masyarakat pada satu sisi melalui undang-undang dan kebijakan juga berubah lagi perspektif ruangnya. Artinya ia juga mewakili apa yang membentuknya di situ. Artinya ruang ini tidak dibentuk secara sendirinya, tapi dibentuk oleh sosial itu sendiri. Atau bicara soal produksi sosial, dari mana ruang itu dilihat, baik secara legalnya, budaya. Itu untuk secara umumnya. Kalau di Malang Selatan sendiri memang banyak problem ya. Kalau kita bicara soal konflik agrarianya, kalau catatan saya sendiri, selain di Kali Bakar, perkebunan Kali Bakar, dengan Kali Bakar PTPN 12 dengan masyarakat di situ mulai dari tahun 90-an. Kalau mengacu pada catatan dari Prof Mustain di situ ada reclaiming di situ, reclaiming dari petani. Karena apa? Karena merasa tidak adil. Karena pada satu sisi lahan harusnya digunakan di situ, ternyata diklaim itu saja pasca 65. Belum lagi nyambung yang terbaru ada di Tegalrejo. Belum lagi kita sampai di wilayah Wonogoro. Itu juga antara masyarakat, Pemkab, dan juga perhutani saling klaim juga. Kalau Pemkab sama perhutani saling klaim di wilayah pantainya, untuk masyarakat juga sedang bertarung juga untuk mendapatkan kelola atas hutan di situ. Nah, ini kan menjadi catatan sendiri. Berarti unik. Selain di Malang Kota problemnya adalah pembangunan, di Malang Selatan problemnya adalah soal kelola wilayah itu sendiri, di mana banyak masyarakat yang tidak mendapatkan haknya di situ, banyak mereka yang terampas oleh lahannya terampas di situ dengan aktor-aktor negara, misal perhutani, PTPN, bahkan swasta. Karena itu kita melihat dari sejarah yang cukup panjang juga. Karena pasca 65 itu paling tidak, itu beberapa catatan dari beberapa penelitian juga, pasca 65 itu masyarakat juga banyak yang terusir dari wilayahnya. Langsung masuk aktor militer di situ, berganti ke perkebunan, dan sampai sekarang kadang masih dipertahankan. Jadi ada aktor perusahaan swasta, perkebunan swasta, terus PTPN, perhutani, dan bahkan militer di konteks Malang Selatan. Dan itu pun ketika kita bicara konflik juga, itu pun juga turut berpengaruh juga dengan soal pelestarian juga pada satu sisi. Karena kita bingung juga ketika kita mendorong satu, misal Malang Selatan kan terkenal kekeringan. Nah, kekeringan ini kan kita melihat sumber mata airnya di mana. Nah, karena pernah main di Tegalrejo ya, itu ketika musim kemarau itu benar-benar tidak ada air. Saya tanya sumbernya ada di mana? Ada di ujung sana, Mas. Lah itu dikelola siapa? Kalau nggak salah dikelola militer di situ, wilayah militer. Ini kan juga cukup kompleks juga. Bagaimana untuk mendorong satu tata kelola, mendorong satu konservasi, jikalau masih juga ada konflik semacam itu. Selain merugikan masyarakat, juga sangat berkaitan dengan lingkungan. Karena kita tahu bicara soal agraria, juga bicara soal sumber-sumber agraria. Salah satu yang mendorongnya adalah lingkungan yang baik itu sendiri. Nah, pada konteks Malang Selatan itu sendiri memang problem yang cukup terlihat itu, kalau mengutip dari Christodolu soal
munculnya konflik itu karena pertama memang tidak ada kesesuaian antara apa yang diperuntukkan di situ dengan kenyataannya di situ. Atau kita bicara soal wilayah itu seharusnya digunakan untuk masyarakat, untuk kelolanya, tapi nyatanya dibuat satu konsesinya, misal diwujudkan dalam HGU untuk perkebunan. Jadi kan nggak ketemu gitu kan. Jadi ada perselisihan di situ. Padahal harusnya itu diperuntukkan untuk itu. Kedua, soal antara kebijakan dan juga di bawah. Itu kadang nggak nyambung. Sementara di atas bicara, oke, reforma agraria, ternyata di bawah tidak dijalankan juga. Nah, itulah yang memicu masyarakat untuk melakukan aksi-aksi sepihak pada satu sisi. Tujuannya apa? Tujuannya beberapa yang saya tanya, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mendapatkan haknya. Ketika pemerintah tidak bisa menjawab, maka ya diduduki, ditanam, dikelola sendiri, punya skema sendiri di situ. Dan itu menjadi konteks land reform by leverage. Artinya reforma agraria dari bawah yang nantinya ditujukan ke pemerintah, walaupun itu masih belum terwujud. Dari sepanjang 2017-2018 itu banyak petani yang melakukan aksi khususnya dari Kalibakar. Berkali-kali menagih, ternyata tidak goal juga. Khusus untuk di Tegalrejo, mereka bahkan menang perdata di pengadilan negeri Kabupaten Malang. Tapi ternyata PTPN juga masih ngeyel PTPN 12 untuk di wilayah Tegalrejo, Sumber Manjeng Wetan. Nah, ini kan menjadi menjadi satu dilema juga pada satu sisi. Karena masyarakat juga butuh hidup pada satu sisi juga mereka juga terancam di situ karena ketidakpastian hak. Karena kalau kita bicara agraria, maka kita bicara soal aset dan akses utama dalam konteks land reform perombakan itu sendiri. Nah, soal bagaimana nanti existingnya, soal bagaimana pertanian yang sinambungan dengan lingkungan itu kedepannya, misal perencanaan tata ruangnya nanti bisa berdiskusi, tapi pada satu sisi yang memang perlu ditekankan adalah bagaimana hak itu bisa didapatkan satu sisi. Nah, kalau kita nyambungkan antara wilayah Malang Selatan, Kota Batu, dan juga Malang Kota, di situ memang tidak ada semacam kehendak politik di situ memang untuk lebih berpihak pada masyarakat atau perspektif pada masyarakat. Artinya ia mengedepankan perspektif-perspektif yang bagi saya elitis. Karena ia hanya mendorong ini, mendorong itu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Atau tadi nyambung incompatibility ataupun ketidaksesuaian antara yang atas dan kenyataan di lapangan. Secara garis besar seperti itu, Pak, untuk dalam konteks Malang Raya itu sendiri. Ya, Mas Bayu, kita kembali pada poin pertama tadi, penguasaan sumber daya air di sumber Gembulo ya, itu hasil pengamatan atau pengawasan dari Wali seperti apa? Ini kan kalau nggak salah diiringi dengan perubahan perda tata ruang wilayah di Kota Batu ya? Ya. Kalau di Gembulo sendiri kan posisinya kan akhirnya Daraija angkat kaki kan di situ. Artinya sumber Umbul Gemulo tidak jadi dibangun di atasnya, tidak jadi hotel itu tidak jadi dibangun di atasnya. Otomatis sekarang masih eksis dan masih menghidupi beberapa desa, khususnya Desa Bulukerto. Nah, yang terbaru adalah adanya Ranperda, rancangan peraturan daerah soal tata ruang Kota Batu. Selain juga bicara soal pembangunan yang cukup masif, ternyata ia juga bicara terkait adanya geotermal ataupun panas bumi yang masih menjadi pro kontra. Artinya Ranperda ini sendiri kan tidak pernah mengakomodir di situ. Pertama adalah perspektif masyarakat, kedua melalui musyawarah, kedua adalah melalui perspektif lingkungan itu sendiri nggak jalan, dan ketiga bicara soal perspektif tata ruang yang punya kesesuaian baik antara dengan masyarakat ataupun dengan lingkungan itu sendiri ataupun dengan ekonomi, budaya, dan sosial. Artinya tidak mengakomodir itu semua. Artinya Ranperda ini benar-benar ada, tapi kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu mau dibawa kemana. Dan kemarin kan kita sempat dapat, akhirnya kita tahu ternyata ada pembangunan kawasan ekonomi, yaitu pariwisata, dan itu juga turut mengancam existing ruang yang ada di Batu, khususnya bicara mata air, kedua soal geotermal, dan ini menjadi catatan khusus saja soal bagaimana tata ruang ini paling tidak dia akan menjadi gerbang untuk kalau istilah saya sendiri adalah eksploitasi
selanjutnya, dan selanjutnya. Karena apa? Karena tata ruang ini sendiri kan sebenarnya kan menjadi legitimasi saja untuk misal menetapkan wilayah ini sebagai itu, dan wilayah misal di Gemulo itu nanti dieksploitasi airnya, itu kan membuka gerbangnya aja di situ. Jadi menurutku soal tata ruang memang benar-benar harus jeli dan benar-benar kajiannya harus melibatkan banyak pihak, dan tadi punya perspektif pertama adalah perspektif masyarakat melalui skema demokratisasi tadi soal musyawarah, kedua adalah terkait perspektif lingkungan yang juga nanti berkaitan juga dengan konteks agrikultur kalau kita bicara agraria secara keseluruhan itu. Titik krusial apa dari perubahan Perda Tata Ruang Wilayah itu dalam pengamatan Walhi yang akan merusak tatanan lingkungan? Selain perubahan tata ruang tadi, apa kira-kira, Mas Waldo? Yang jadi titik krusialnya lagi adalah banyaknya alih fungsi, khususnya hutan lindung menjadi hutan produksi, dan beberapa karena cukup ngeri juga beberapa hutan di wilayah Kota Batu, khususnya sekitar wilayah Tulungrejo, itu juga alih fungsi menjadi lahan-lahan perkebunan apel itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa beralih fungsi juga? Karena beberapa lahan pertanian juga menyusut di Kota Batu. Mau nggak mau, kadang petani, misal yang punya modal cukup besar, ataupun kalau saya mengatakannya sebagai petani tuan tanah di situ. Tuan tanah artinya yang punya modal besar itu akhirnya berpindah dari lahan pertanian yang awalnya ia kelola, tiba-tiba dijadikan satu wilayah, misal wisata, akhirnya mereka pun berpindah. Akhirnya semakin ke atas, semakin ke atas. Sebenarnya itu adalah hukum timbal balik aja. Ketika ada ruang pertanian yang rusak di situ, ataupun ruang pertanian yang tidak bisa dikelola lagi, lalu ada ruang kosong, maka ia akan bergeser di situ. Dan fenomena ini banyak terjadi di Kota Batu khususnya, yang mengakibatkan banyaknya alih fungsi hutan itu sendiri. Belum lagi alih fungsi hutan untuk kawasan wisata. Ini yang menjadi catatan tersendiri di situ. Dan ini mempertanyakan sebenarnya kan soal pengelolanya di situ. Karena paling tidak berarti kan memang tidak ada kehendak untuk menyelamatkan pada satu sisi hutan, padahal hutan ini menjadi penyangga di Kota Batu. Karena pohon-pohon paling tidak itu menjadi ruang yang memang itu bisa menyerap air dan juga memperbaiki mata air itu sendiri ataupun menjaga keberlangsungan mata air itu. Ya. Termasuk saya dengar informasi sumber Gemulo akan dikelola oleh perusahaan investor nasional gitu ya? Dimanfaatkan untuk apa itu? Untuk tenaga kalau itu belum paham ya, karena masih sebatas isu ya. Tapi ke depan kalau memang rencana tata ruang itu memang digolkan, pada satu sisi memang ada keterancaman khususnya di lereng Gunung Arjuno. Kalau kita bicara geotermal kan juga membutuhkan air di satu sisi. Membutuhkan artinya maksud air, tapi tidak pernah dihitung faktor resikonya. Ketika air itu dipakai terus-menerus, apakah itu berpengaruh kepada masyarakat ataupun berpengaruh di wilayah hutan sekitar Arjuna Welirang, itu tidak pernah dihitung resikonya. Ya, geotermal adalah energi baru. Ya, memang energi baru pada satu sisi, tapi kita juga harus menghitung faktor resikonya. Jangan-jangan mudorotnya ataupun kerugiannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Itu sebenarnya. Nah, upaya Walhi untuk memprovokasi warga agar peran sertanya mengawasi ini ada nggak gitu? Kan biasanya kan perlu ada sinergitas antara masyarakat dan NGO untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau di Batu sendiri kan, Wali sendiri kan juga punya jaringan tapal, khususnya di Desa Bulukerto. Kawan-kawan muda yang tergabung dalam Nawakalam sendiri, itu menjadi jaringan kami yang memang sudah cukup lama dari semenjak advokasi Umbul Gemulo. Nah, kalau kita bicara terkait itu, tetap kita selalu main ke sana, teman-teman dari pengurus maupun dari anggota Wali sendiri juga beberapa ke sana. Misal teman-teman pecinta alam, di situ ada kawan-kawan Impala yang kemarin riset juga. Kedua dari misal Klub Indonesia Hijau juga sering juga berkontak-kontakan di situ. Ini yang
merawat sebenarnya dari anggota dengan jaringan itu tetap komunikasi. Nah, pendidikan politik beberapa kita lakukan, misal pendidikan rakyat di sana, misal ada temanya dengan sekolah ekologi, selain dengan warga di sana juga dengan kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan muda di sekitar Malang dan menghasilkan organisasi baru di situ, yang mana tiap sekolah ekologi akan menghasilkan organisasi baru, yang mana organisasi tersebut nantinya paling tidak akan turut membantu kerja-kerja advokasi dan juga soal risetnya dan juga kampanyenya itu. Iya, karena saya lihat masyarakat Kota Batu kan seperti senyap gitu ya ketika ada perubahan tata ruang itu ya, perda itu. Tidak ada yang Kecuali bantu. kecuali kawan-kawan di Iya. Bulukerto ya, Oh karena gitu ya? memang pada satu sisi punya pengalaman secara historis kan, ketika mereka benar-benar bergerak untuk menolak bangunan Hotel Daraija. Karena pada satu sisi juga sangat berpengaruh juga ketika mata air itu hilang, Ya. maka ada sekitar desa mereka dan juga 3 desa lainnya akan terdampak air. Sementara kalau kita bicara air itu kan hak dasar, yang seharusnya air itu menjadi hak warga negara. Ketika air itu hilang, maka hak dasar itu hilang, otomatis cost hidup, living cost itu sendiri juga cukup tinggi untuk Ya, ya. kebutuhan hidup. Karena Hidup. kita tahu air sendiri ketika dikomersialisasi juga cukup mahal. Hanya pemberitaan di media tidak ada Mas Iko, tidak hiruk pikuk Pak Mas Iko, terkait dengan perubahan tata ruang itu. Padahal kan membahayakan Iya, sebetulnya. iya, soal media ini kan juga turut berpengaruh juga ya, soal Ya, pemberitaan media. pemberitaan media. Beberapa juga menghubungi teman-teman, beberapa ada jaringan kawan-kawan haji, meski juga 1-2 kali naik, tapi paling tidak kita sendiri juga punya media, basis media juga, yang Ya. mana media dari Wali Jatim sendiri tujuannya juga untuk tetap merawat isu. Misal kita pakai media sosial ataupun kita punya website di situ, dan mana jangkauannya juga cukup lumayan. Paling tidak ada basis kampanye yang bisa dimanfaatkan ketika tidak tercover oleh media yang ada, misal media lokal atau media nasional, kita masih punya media sendiri yang memang paling tidak itu tetap mengawal isu itu sendiri. Ya, Mas Eko, untuk isu lingkungan di Kabupaten Malang tadi, selain konflik Hmm. agraria, apa ada Hmm. pemantauan Yang khusus di Walhi? yang terjadi di Malang Selatan ini sendiri kan soal apa? Soal di Pasir uh, Besi itu ya? Pasir Besi dulu itu, entah sekarang jalan apa enggak, pokok Pasir Besi itu pernah jadi masalah juga. Izinnya itu izin tambang rakyat, padahal Ya, itu skalanya besar, hingga menyangkut anak dari Bupati Malang dan menyangkut juga Bupati Malang pada saat itu. ya, Nah, selain itu ada penurunan status Pulau Sempu juga. Ini juga ya. jadi catatan sendiri pada Pulau Sempu. Ya, seperti apa itu? Kan dari statusnya cagar alam kalau nggak salah, Ya. itu mau diturunkan menjadi statusnya untuk untuk kawasan perlindungan, tapi dipergunakan juga untuk wisata. Wisata. Otomatis dari tempatnya untuk dilindungi, misalnya ada satwa-satwanya juga, berubah perspektifnya menjadi tempat wisata, yang artinya itu akan mendatangkan banyak Masyarakat ya? orang. Ya, orang. Banyak orang berarti kita bicara soal daya dukung. Bicara daya dukung berarti kita bicara terkait keberlanjutan dari ekosistem yang ada di Pulau Sempu itu sendiri. Belum lagi kita bicara terkait di wilayah Malang Selatan ini kan luas juga Ya. hutan-hutannya dan punya flora dan juga faunanya. Teman-teman pro fauna kan sering aktif di Malang Selatan. Juga itu juga menemukan misal soal alih fungsi ataupun penebangan liar, berkurangnya tutupan hutan itu. Belum lagi kalau di Malang Selatan yang terbaru itu adalah yang kemarin itu akan ditetapkan sebagai kawasan tambang juga. Ada tambang semen di situ, Kars Malang Selatan. Gitu Nah, ini ya. kan juga jadi catatan sendiri. Selain wilayah hutannya dipenuhi dengan konflik di situ, konflik agraria di mana masyarakat juga semakin tersisih, muncul lagi persoalan baru. Selain akan mengganggu ekosistem juga, pada satu sisi juga akan mengganggu keberlanjutan lingkungan di wilayah Malang Selatan itu sendiri. Kompleks sebenarnya, ada tempat cagar alam yang akan turun statusnya, mulai hilangnya tutupan hutan, ditambah tambang, ditambah konflik agraria, kompleks Kabupaten Malang itu sendiri.
Dan semua itu belum tentu menjamin masyarakat sekitar sejahtera, kan begitu sebetulnya ya. Hanya dieksploitasi sumber daya alamnya saja. Iya, kalau kita bicara soal eksploitasi sumber daya alam, otomatis mereka kan mengambil sarinya kan dari tanah, diproses di situ kan. Kalau kita bintang kesejahteraan, memang kesejahteraan ini kan harusnya mengedepankan perspektif lokal. Semisal kalau teman-teman diberikan kesempatan untuk mengelola lahannya, didorong di situ, dikuatkan di situ. Misal soal agrikulturnya dikuatkan di situ, bukan malah dialihkan. Semisal ia tanahnya sudah susah, tidak mendapatkan, malah ditambah lagi bebannya. Otomatis akan menciptakan pekerja baru. Kalau istilah dalam konteks agraria ada depeasonization ataupun depeasonisasi ataupun penghilangan dari seorang petani menjadi pekerja di situ. Baik nanti akan menjadi buruh ataupun menjadi pekerja sektor informal. Otomatis juga akan menambah beban lagi angkatan kerja. Artinya ada cadangan tenaga kerja yang cukup banyak. Reserve Labor Army itu sendiri cukup banyak di situ. Dan akan menambah masalah lagi di situ. Sementara banyak angkatan kerja yang belum terserap, sektor pertanian itu menjadi penyumbang salah satu penyumbang sektor kerja yang cukup tinggi, pada satu sisi juga turut menurun. Apalagi kalau dikontekskan dengan soal keberlanjutan pangan atau tanda kutip ketahanan pangan itu sendiri yang sempat digaung-gaungkan. Tentu kontraproduktif dan kontradiktif kan. Ya. Itu pada satu sisi. Sehingga sebetulnya calon bupati siapapun ini kan harus menyelesaikan persoalan yang terjadi di Malang Selatan itu ya. Ini kan Kabupaten Malang kan lagi pilkada ini. Tantangan terberatnya kan di situ sebenarnya, untuk menyelesaikan persoalan mulai dari kali bakar dan seterusnya, termasuk isu lingkungan ya. Iya, jadi beban untuk di bupati itu sendiri sebenarnya tidak mudah. Artinya siapapun yang turut dalam kontes politik di Kabupaten Malang itu memang harus punya komitmen khususnya untuk mengedepankan isu-isu kerakyatan itu sendiri. Ya, ya. Dan lebih baik lagi kalau memang calonnya itu yang mengajukan rakyatnya, bukan calon-calonan di situ. Ya, ya. Muncul posternya, ya. Kita nggak tahu itu siapa. Tiba-tiba muncul dengan wajah sumringahnya, ya narsis banget sebenarnya, narsistik kan. Tapi sebenarnya yang mengajukan bukan rakyatnya. Otomatis ke depannya pun juga tidak akan mengedepankan perspektif dari rakyat itu sendiri. Kecuali rakyat mengajukan, mungkin di situ akan ada engagement-nya, keterikatannya. Nah, yang saya kritisi soal pemilu dari tahun ke tahun adalah munculnya wajah-wajah narsis, munculnya calon-calon pemimpin yang kita nggak tahu sebenarnya dia siapa di situ kadang. Dan dia kadang cukup pede ini ya karena ada keterputusan misal soal politik antara masyarakat dengan politik dan juga partai politik ini juga dimonopoli oleh elit-elit yang punya sumber daya yang cukup besar. Ya. Gitu. Terakhir Mas Ko, kira-kira apa yang mau disampaikan terutama kepada masyarakat terkait dengan persoalan isu lingkungan di Malang Selatan bagi calon bupati siapapun itu? Yang disampaikan sebenarnya adalah bicara tadi soal pertama adalah mengedepankan perspektif masyarakat, kedua adalah mengedepankan perspektif lingkungan itu sendiri. Karena bicara soal lingkungan nanti juga akan nyambung soal agrarianya. Karena soal agraria ini tidak hanya bicara soal pertanian, tapi agraria ini bicara soal tani, bicara soal di sektor pesisir juga. Artinya lebih garis besar lebih luas lagi. Nah, ketika bicara soal calon pemimpin tidak punya perspektif tersebut, ya akan semakin larut konflik-konflik itu dan tidak akan selesai di situ. Padahal tugas pemimpin itu kan amanah salah satunya dapat dipercaya dan benar-benar ia menyelesaikan yang apa menjadi keinginan rakyat. Maka pemimpin itu sendiri harusnya mengedepankan musyawarah dengan masyarakat. Artinya ia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Artinya keputusannya itu konsultasikan dengan masyarakat. Nah, itu artinya demokrasi. Ya, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat perusahaan itu salah satunya. Ya. Sila keempat. Ya. Ya, saya kira itu Mas Eko. Mudah-mudahan perbincangan ini kita bermanfaat, termasuk mudah-mudahan isu lingkungan ya ini diangkat menjadi isu debat publik oleh KPU Kabupaten Malang ya karena ini penting bagi masyarakat. Iya. Ya. Karena pada satu sisi kan kalau kita bicara politik ya soal politik agraria lingkungan kan kalau pada nilai-nilai Pancasila kan nyambung. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ya.
terus kita bicara soal permusyawaratan sila keempat dan keadilan sosial di sila kelima, itu saling nyambung. Artinya pemimpin itu memang harus punya perspektif kerakyatan itu sendiri yang dilewatkan oleh permusyawaratan di situ, yang memang itu menjadi poin penting khususnya. Musyawarah itu harusnya dihidupkan lagi. Saya kira itu. Terima kasih Mas Wahyu atas berkenan bincang santai di channel saya. Terima kasih, benar-benar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye.